Shalom saudara, apa kabar saudara pada hari ini? Harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini saya Yohanes akan bersama dengan saudara secara khusus dalam acara Figur, di mana program ini secara khusus dibuat, secara khusus disajikan bagi saudara untuk mengajak saudara mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal kepribadiannya, mengenal bagaimana dia berpikir tentang banyak hal di tengah-tengah dunia ini, bagaimana dia memberikan solusi-solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi. Dan juga kita akan melihat siapakah Yesus yang sebenarnya. Jadi program ini kiranya akan senantiasa memberkati saudara, akan menolong saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar banyak hal dari berbagai tokoh. Bagaimana dia mengatasi sebuah persoalan. Atau belajar dari para motivator. Bagaimana dia dengan lihainya, dengan hebatnya, dia memberikan nasihat-nasihat, memberikan anjuran-anjuran dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara bahwa kebanyakan kita lebih banyak dalam hal memberikan nasihat dan anjuran. Tetapi belum tentu kita pernah melaksanakan apa yang kita nasihatkan dan kita anjurkan. Tetapi pribadi Yesus berbeda. Dia tidak hanya memberikan nasihat, dia tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi dia hidupi semua apa yang diajarkan. Sehingga dia patut dicontoh, dia patut diikuti, karena dia adalah pribadi yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, saya pernah melihat sebuah film pendek tentang ada semacam di kantor begitu, ditayangkan di kantor. Kemudian orang sedang ada yang mengetik, ada yang sedang mengerjakan sesuatu, tetapi ada juga yang sedang ngeprint. Entah bagaimana, rupanya printer yang digunakan itu tidak bekerja secara semestinya. Kertas tidak mau keluar dan sebagainya. Awalnya orang ini hanya ketok-ketok printernya. Tapi tidak juga keluar printer diketok-ketok bisa rusak, saudara. Tapi lama-lama rupanya tiba-tiba entah bagaimana orang ini menjadi emosi. Printernya diangkat, kemudian dibanting, saudara. Dihancurkan, bukan hanya diangkat, diinjak juga, ditendang. Wah, sudah emosi, saudara. Itu saya lihat sebagai emosi yang sudah gelap mata. Akal sehatnya sudah tertutup karena emosi yang begitu dalam, begitu menguasai kehidupannya, sehingga printer yang mungkin mahal sekali masih bisa diperbaiki, masih bisa dipergunakan, tetapi karena emosi sesaat mengakibatkan kehancuran. Bahkan kita nggak tahu apakah setelah itu dia masih bekerja di sana atau dia sudah dipecat karena merusak properti milik kantor. Saya harap saudara nggak melakukannya. Kalau kerja di kantor atau kerja di mana saja, jangan rusak barang yang kita gunakan, karena barang itu berguna. Alat-alat itu berguna untuk memperlancar pekerjaan kita. Mungkin saudara sebagai pedagang, karena nggak laku-laku, kemudian dagangannya diobrak-abrik atau jualan buah, karena buahnya nggak laku, kemudian buahnya dibuang. Atau sebagai petani, karena mungkin apa yang ditanam nggak terlalu bagus hasilnya, sehingga dihancurkan, kan rugi mendingan dikasih orang lain yang membutuhkan. Nah, ini kadang-kadang saudara, emosi sesaat itu mengakibatkan kita gelap mata dan kadang-kadang menyakitkan orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar, saudara, belajar tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus ketika dia juga diperhadapkan kepada hal-hal yang bisa saja dia melampiaskan emosinya. Tapi kita akan melihat bagaimana dia menangani sebuah persoalan, dan apa yang dilakukan Yesus itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang menarik bagi kita untuk ingat dan kita contoh. Karena dia Tuhan kita, dia memberikan contoh bagaimana
mengendalikan emosi, bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Lukas pasal 9. Ya, Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56. Saya baca untuk kita. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, ini sebuah kisah yang menarik, yang kadang-kadang kita abaikan, kadang-kadang kita lupakan. Banyak kisah-kisah yang diberikan di dalam Alkitab ini sebenarnya kisah-kisah yang kekal. Kisah-kisah yang menolong kita untuk hidup bagaimana mengatasi masalah kita. Khususnya kalau kita baca di sini bicara mengenai emosi sesaat. Bagaimana Yohanes dan Yakobus ketika orang-orang Samaria tidak mau menerima mereka, dia marah sekali. Bahkan dia bilang kepada Yesus, "Apakah perlu saya minta agar api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Jangan pikir panjang. Karena ditolak, akhirnya dia ingin apa? Turunkan api dari langit. Untuk apa? Untuk membinasakan mereka. Bukan hanya untuk membakar, saudara. Artinya bakar satu rumah. Tidak, membinasakan mereka bicara mengenai supaya mereka mati. Nah, ini kadang-kadang ketika kita emosi, yang keluar dari ucapan kita kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang mengutuki. Kata-kata yang sebenarnya tidak wajar, tidak patut untuk kita keluarkan. Tetapi Alkitab mencatat ini untuk menjadi awasan bagi kita. Hati-hati dengan emosi kita yang meledak-ledak. Jangan sampai kita terjebak dan mengakibatkan kerusakan bagi diri kita sendiri, bahkan juga kerusakan bagi orang lain. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, gara-gara printer ngadat, printernya dibanting. Atau mungkin TV-nya nggak mau hidup, TV diangkat, dibanting, rusak, hancur. Itu kalau sudah emosi, menutupi akal sehat kita. Kalau orang berpikir secara jernih, kan bisa, oh ya nanti bisa diperbaiki. Tetapi namanya emosi, kadang-kadang berpikirnya pendek, tetapi kerusakannya jangka panjang. Ya, kadang-kadang emosi itu kita berpikir yang pendek, tetapi akibatnya jangka panjang. Karena orang mungkin tersinggung, bisa berbuntut panjang hanya gara-gara emosi sesaat yang kita miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus ketika melihat para murid ini sudah emosi, bahkan meminta supaya menurunkan api turun dari langit, membinasakan mereka. Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh para murid. Karena Yesus tahu ini emosi sesaat, emosi yang gak boleh diikuti, yang akibatnya tidak baik. Walaupun tahu bahwa orang Samaria memang kalau dalam sejarah dia memang bermusuhan dengan orang Israel. Dia tahu itu. Sebenarnya Yesus bisa juga gunakan ini ya. Wah, ini kesempatan ini. Ini momen yang baik. Ini mumpung mereka tolak saya, ini kesempatan, ada alasan bagi saya turunkan api, bakar mereka, pelampiasan dendam. Kadang-kadang kan begitu saudara. Karena kita ada masalah, begitu ada kesempatan, kita gunakan kesempatan untuk melampiaskan kemarahan kita. Tetapi Yesus tidak mengajarkan demikian, saudara. Justru perhatikanlah ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Memang ada sebutkan bagaimana menegur. Kata menegur ini kan bicara mengenai bisa memarahi mereka, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, ditegur, diingatkan. Artinya jangan lakukan itu, nggak boleh. Atau bilang kamu sembarangan saja. Kita nggak tahu bagaimana cara Yesus berkomunikasi dengan para muridnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus menegur mereka. Menegur apa? Menegur cara mereka
mengatasi sebuah masalah. Luapan emosi sesaat ini ingin mereka luapkan dengan cara apa? Minta api turun dari langit untuk apa? Membakar orang Samaria. Karena memang orang Israel dan Samaria ini kan bermusuhan begitu. Wah, ini kebetulan lah, bakar aja mereka. Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Mereka ingin ke Yerusalem melewati Samaria karena lebih dekat ya, memotong jalan daripada dia muter. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya menjadikan contoh bagi kita. Ketika kita emosi atau orang lain emosi, tegur saja. Karena emosi itu mengakibatkan hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghancurkan. Bahkan kalau orang emosi, tembok pun diterjang bisa roboh saudara, karena emosi yang bahkan orang kalau sudah ketakutan itu kan bisa lompat, tembok yang tinggi bisa dinaiki begitu karena memang keadaan yang sudah gelap semuanya. Nah, Yesus tidak mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang demikian. Justru di dalam ayat 56 dikatakan, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Di Samaria mereka nggak diterima, murid-murid emosi, tetapi Yesus mengajar kepada mereka pergi ke desa yang lain. Artinya apa? Dia nggak berkutat pada masalah yang sama. Dia cari solusi yang lain, pergi ke desa yang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini masalah, kita anggap inilah yang harus kita selesaikan. Padahal masih ada jalan yang lain. Masih ada opsi-opsi yang lain yang harus kita tempuh dalam menghadapi semuanya. Jadi emosi sesaat kita bisa menghancurkan orang lain. Bahkan kalau ini terjadi, ya kita nggak tahu bagaimana mungkin Yesus pada saat itu ikut-ikutan emosi juga ketika orang Samaria tidak terima mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajar kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Gunakanlah akal sehatmu, gitu ya maksudnya. Gunakanlah hati nuranimu, jangan gunakan emosimu yang meluap-luap. Karena emosi yang meluap-luap itu akan menyebabkan kehancuran bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengajaran yang diberikan kepada kita pada hari ini. Hati-hati dengan emosi sesaat kita yang mengakibatkan kita bisa rusak, yang mengakibatkan kita bisa hancur. Tetapi ikutilah contoh yang Tuhan sudah berikan. Ya, ikuti contoh yang sudah Tuhan berikan. Jangan ikuti emosi yang sesaat itu. Masih ada jalan lain. Artinya apa? Hadapi dengan penuh kesabaran. Karena itu Yesus berkata, marilah belajar kepada aku, karena aku ini rendah hati. Artinya apa? Rendah hati bicara mengenai dia nggak sewenang-wenang. Tetapi dia gunakan semua untuk kebaikan bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita terus belajar bagaimana pribadi Yesus bagi kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara ingin belajar lebih banyak tentang pribadi Yesus, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.